Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gini aja, coba suatu waktu kalau ada Al-Quran biar saya tunjukin, gitu loh. Gak apa-apa, Om punya nggak? Ya kalaupun tunjukin saya aja. punya, kalaunya saya punya, situ nggak punya ya percuma, gitu loh. Saya nanya Om. Gini Om, maksudnya itu kan tulisan Om ya, tema Om, Muhammad Tuhanmu. Di mana Om? Balik, jangan balik situ lagi, jangan balik situ bang. Ini loh, ini coba baca ini apa bacanya? Ya, Yesus Tuhan. Bukan ini loh. Ya Tuhan. Yang mana? Yang mana? Ini bacanya apa kan ini? Yesus Tuhanku. Ini loh, yang saya kota ini. Ini bacanya apa ini? Muhammad Tuhanmu gitu. Aduh. Yang mana? Yang mana Om? Ini loh, yang ini. Ini bacaannya apa ini? Yang pertama kan? Yesus kan? Yang mana? Yang nggak setuju naik apa yang mana? Yang setuju nggak naik apa yang mana? Ya gini bang, saya itu sebenarnya sudah trauma bang, ngobrol sama orang awam, ngobrol sama nggak tahu apa-apa tentang agama Islam gitu. Jadi kalau yang awam-awam saya nggak usah terlalu serius-serius lah. Soalnya juga nggak nyampe ilmunya gitu loh. Yang saya panggil tuh si Juma, si Yusuf gitu loh. Biar saya bongkar, mereka ingin mengakui Muhammad itu Tuhan gitu loh. Maksudnya meluruskan Om. Itu kan bukan kita yang nulis gitu kan. Yang ngomong Muhammad Tuhan. Saya kasih aja lah, saya kasih gambar yang bagus dah, biar enak dah. Boleh. Masalahnya Boleh. gini bang, saya nggak bisa ngobrol panjang lebar atau serius sama abang. Pertama satu, abang pun sudah nggak mau lagi buka Al-Quran gitu loh. Itu masalahnya, saya nggak mau ngobrol lagi. Buka Quran aja udah nggak mau. Bukan di rumah. Ini lagi di tempat kerja. Kalau di rumah saya buka deh. Masa nggak ada lagi apa aja satu ya. lagi? Gini Om, ntar undang saya lagi Gini, gitu aja. Nanti kalau Oke, datang ke sini siap. bawa Quran gitu loh. ya. Siap. Oke, Nah siap. gitu, baru saya ajak serius ngobrol. Ini aja Quran aja nggak mau baca apa Om, ngapain? makasih ya. gitu. Udah undang saya, ntar saya balik lagi. Saya Jangan lupa tunggu di follow Oke, dan ini oke. tap Siap, yang siap. 1.7K itu Siap. biar dapat notifikasi. Saya ikutin terus. Siap. Oke. Terima kasih Bang Amung Sigit. Terima kasih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya katakan teman-teman, banyak muslim ini ya, Qurannya pun nggak tahu gitu loh. Jadi mau gimana? Mau gimana saya mau serius gitu loh. Orang yang diajak ngobrol juga nggak tahu apa. Kan gitu, seperti itu. Ya, silakan ya yang ingin ikut bergabung ya, sekali lagi teman-teman, pastikan pertama Anda muslim, kedua Anda masih bangga dengan keislaman Anda. Ya. Seperti itu. Untuk akun-akun yang masih followersnya masih 3, 5, ya jangan naik. Kalian nonton aja di bawah. Nonton aja di bawah ya. Kalau kalian naik ke sini itu wajib harus sudah bisa nyalakan kamera. Begitu, ya. Nyalakan kamera Anda baru kita ngobrol. Seperti itu ya. Oke, ada Kang Bob. Oke, kasih naik dulu Kang Bob. Iya, silakan Kang Bob. Kang Bob. Ya, Ya, selamat pagi Kang Bob. pagi. Ya, sebelumnya saya tanya dulu nih, apakah Kang Bob ini seorang muslim? Muslim, saya muslim. Muslim, baik. Silakan Bang. Silakan Bang, Kang Bob, silakan. Tapi ngomong-ngomong kameranya bisa naik sedikit Bang, biar nggak Nggak pakai baju, saya nggak pakai baju, panas. nggak pakai baju. Ya udah silakan, yuk. Itu Muhammad Tuhanku itu bukan Tuhan, itu Muhammad itu utusan. Sama seperti Yesus itu. Ada Quran nggak di situ Bang? Nggak ada. Nggak ada. Terus yang mau diobrolin apa Bang? Ngobrol yang lain aja kita Bang. Anda belum Nah, layak itu bahas menurut- agama menurut- Islam. Sebentar. Menurut kamu itu mau Gini. Kalau Anda tidak punya Quran, Anda nggak ngerti definisi kata, Anda belum layak ngobrol sama saya. Ngobrol yang lain dulu aja, yang lain. Coba ngobrol-ngobrol yang lain ya. Belajar dulu agama Islam ya. Belajar agama Islam dulu, seperti itu. ya itu Belajar Muhammad itu pengertian bukan kata, Tuhan. Muhammad gitu. itu kita nggak pernah mengatakan Muhammad itu Tuhan. Iya, karena kamu tidak tahu apa itu bahasa Arabnya Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bingung kan? Tuhan itu kan sang pencipta. Enggak, bahasa sang pencipta. Arabnya loh. Bahasa Arab gini nih. Kalau bahasa Rob, Arabnya Robbi, Rob. Apa Rob itu apa? Ya. Pengertian Rob itu? Tuhan. Ada Quran nggak di situ? Rob itu Quran aja nggak ada. Mau ngajak diskusi.
Coba ambil Quran dulu bang, biar ngobrolnya enak gitu, biar saya tunjukin Di ayat definisi berapa? rob Coba dalam di Quran, agama di Islam. ayat Quran itu berapa, apa? Al-Quran? Gitu. Mana? Di Qurannya ayat berapa? Coba dibuka di Quran surat Yusuf ayat 42. Coba dibuka. Bunyinya kayak gimana? Minta disuapin ya. Oke lah, belajar dulu agama Islam bang ya. Nanti kalau anda udah ngerti agama Islam baru naik lagi ke sini. Orang orang awam-awam kita aja. Gak usah lagi lah. Apa ya? Yuk silakan ya. Kalau kamu Islam, ya kamu ada sekolah, ada latar belakang kamu sekolah Islam, kamu belajar bahasa Arab, kamu belajar pengertiannya. Ayo naik sini. Yang disuguhin Islam nggak jelas. Islam KTP, Islam nggak pernah baca Quran. Mau gimana kalau seperti itu diskusi gitu loh. Ya, diskusi yang bagus itu satu, kamu paham dengan tema. Jangan kau datang ke ILC kau pahamnya bongkar mesin. Ya kau gak nyambung gitu loh. Ada-ada aja kamu. Seenggak-enggaknya kamu ngerti dengan materi gitu loh. Mau saja diskusi serius ngapain sama orang-orang kayak gitu. Ayo, silakan. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Like di sini ya, like di sini, kemudian tap ini 1.7K ini teman-teman ya. Seperti itu. Saya mengajak ya teman-teman yang muslim yang ngerti tentang ajaran agama Islam. Tapi memang ya sulit banget nyarinya, sulit gitu. Karena sepengalaman hidup saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam. Gitu. Itu pengalaman hidup saya. Saya nggak mau ngomongin, masa mau saya ngomong yang bukan pengalaman hidup saya, gitu loh. Coba yang ngerti agama Islam gitu. Mari naik kemari, ayo ngobrol gitu. Saya udah pernah ngobrol sama Rifa ya. Rifa, tahu Rifa? Rifa MOW itu tahu kan? Nah, Rifa itu mengakui Muhammad itu Rob, diakuinya. Yusuf PI juga mengakui Muhammad itu Robnya. Siapa lagi? Gus Wafi juga mengakui. Siapa lagi? Si Rashid juga mengakui. Ah, cuman masalahnya mereka kalau habis mengakui melintir. Muter. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Wanda. Halo bro. Ya, selamat pagi Wanda. Pagi bro, sehat bro? Sehat, apakah ada seorang muslim? Jelas dong, masa gua kafir? Boleh, silakan nyalakan kamera. Gimana, di kafir masih aman? Apa? Ya, silakan nyalakan kamera Wanda. Mari diskusi, kalau kamu masih bangga dengan keislaman kamu, ayo kita diskusi naik. Nyalakan kamera, saya kirim undangan ya. Sudah saya kirimkan undangan, silakan kamu terima itu undangannya. Halo? Ya, belum masuk tapi undangannya bro. Sudah. Jangan bohong-bohong lah. Saya tahu Muhammad memang membolehkan kalian berbohong dalam 3 perkara, tapi tolong jangan dipraktekkan. Iya, Wanda. Gimana Wanda? Sehat, alhamdulillah sehat. Bro, gimana sehat bro? Sehat. Tapi ngomong-ngomong bisa nggak tenang begitu? Jangan goyang, gerak ke sana kemari, pakai headset dulu gitu loh. Coba kalau mau diskusi itu persiapkan dulu gitu loh. Persiapkan. Jangan goyang sana, goyang kemari, sinyal macet-macet gini apa yang mau itu? Wanda? Nah, kan? Gimana gini? Oke, cobalah perbaiki dulu sinyalnya Wanda. Aduh, repot kita kayak begini nih. Berat kita kayak gini. Gimana kita gini? Ya teman-teman, tolong ya yang mau naik pastikan kalian itu sudah bisa menyalakan kamera teman-teman ya. Kalau kalian naik kemari tapi tidak bisa menyalakan kamera, nanti percuma karena syarat untuk naik ke sini itu Anda harus bisa menyalakan kamera Anda ya. Seperti itu. Undang Zuma, si Zuma memblokir saya. Si Zuma memblokir saya. Si Yusuf PI juga ketakutan sama saya. Nandar juga takut sama saya. Manalah muslim lagi udah pun. Boy Turbo. Oke, Boy Turbo. Ya, silakan Boy Turbo.
Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi, Boy Turbo. Ya, Boy Turbo Muslim, Bang. Ya, salam sehat selalu. Sehat, Muslim atau apa, Bang? Muslim Bang. Muslim. Oke. Ya, silakan, Bang. Kita beri kesempatan Muslim, kita kasih panggung yang selebar-lebarnya, kita kasih karpet merah begitu, supaya kita itu saling menyetujui begitu loh, bahwa kami orang Kristen menuhankan Yesus dan kamu orang Islam menuhankan Muhammad gitu. Kami berseru-seru Iya. kepada Yesus, kamu juga berseru-seru kepada Muhammad kan gitu. Apalagi? Kalau ini Bang, kalau masalah kepercayaan itu kan tergantung nafsi-nafsi ya. Gimana? Tergantung manusia masing-masing. Tergantung manusia masing-masing kalau kepercayaan. Iya, tapi kita nggak bahas Kalau- kepercayaan, kita bahas Islam dan Kristen. Kita nggak bahas apa yang dipercayai orang. Anda bisa percaya apa saja gitu. Anda bisa percaya nenek lampir takut Al-Quran. Anda bisa percaya Sunan Kalijogo. Anda bisa percaya Sunan Kudus ya mengalahkan Mak Lampir. Anda bisa percaya apa saja gitu. Tapi kita nggak bahas apa yang Anda percaya. Iya. Tapi kalau konteksnya yang Abang tulis, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, itu kalau menurut kami salah. Nah. Yesus itu Tuhan Abang, itu betul. Tapi kalau Muhammad itu bukan Tuhan kami, itu adalah bersama kami, itu adalah Rasul. Artinya perwakilan Tuhan. Konteks Abang salah. Ya, Iya, konteks iya, Abang karena seperti salah. ini. Iya. Makanya perlu Abang pelajari lagi. Artinya bukan itu kami ya. Nah, jadi konteksnya salah. Ya, nggak apa-apa bang. Kalau sama orang awam begitu. Tapi kalau ustadz-ustadz ya, pendebat-pendebat Muslim itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Ya nggak masalah gitu. Abang kan orang awam. Pendebat-pendebat Islam itu seperti Yusuf PI itu sudah mengakui Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Rashid juga Dia sudah adalah mengakui panutan. Muhammad juga robnya Itulah orang yang salah, Islam. Bang. Itulah yang salah Bang, bukan robnya. Dia panutan. Dia panutan. Halo? Nah itu Yusuf Iya, PI itu. iya. Ini kan sudah mengakui nih Yusuf PI. Tapi dia udah lari dari saya ini. Udah 2 bulan dia jadi buronan saya. Enggak semua, kan enggak semua. Kita juga kan Enggak, tapi mengakui juga, saya nggak pastikan, semua. Bang. Saya pastikan ini Yusuf ini walaupun nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, dia lebih ngerti agama Islam daripada Abang. Bisa-bisa jadi. Cuma Iya. dia itu paselip. Paselip Gini, dia Abang kan itu orang tergelincir. awam. Gini loh, Abang kan orang awam, tidak mengerti ajaran Islam, nggak ngerti Quran, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti pengertian kata Tuhan di dalam bahasa Arab apa. Ya akhirnya ya gimana? Bisa-bisa saja. Kalau menurut perkataan Muhammad Abang itu, Bang, bisa-bisa saja. kalau Anda Kenapa baca kan bukan Quran, diri saya gitu. Gini, kalau Anda baca sebenarnya itu bukan Quran, diri saya. sebentar, Bang. Ah. Kalau Anda baca Quran, Muhammad itu manusia biasa. Kalau Anda Betul. baca Quran, Muhammad itu Rasul. Ya betul. Nah masalahnya Muhammad itu kamu tuhankan kan gitu. Tapi Itu nggak yang ngaku, salah. itu masalahnya. Itu yang salah menurut Abang itu. Kalau menurut kami bukan. Bukan menurut Kalau saya, itu Islam- menurut definisi bahasa Arab gitu loh. Itu yang salah itu Bang. Kita meluruskan. Kalau kami ya dari ajaran kami, saya tidak menyalahkan agama siapa saja boleh, ya kan. Kalau menurut kami Muhammad itu adalah Rasul, artinya perwakilan Tuhan di muka bumi untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah diterapkan dari sebelum-sebelumnya, artinya penyempurnaan. Tapi kalau dinyatakan Yang Muhammad itu disempurnakan adalah apa? Tuhan, tidak. Apa yang Ya. disempurnakan Muhammad? Yang disempurnakan Nabi Muhammad itu adalah yang terdahulu, mungkin ada yang melenceng-melenceng. Nah, ditanya yang sempurnakan. Seperti itulah. Jadi gini bang, saya itu kan udah ribuan Muslim saya ajak diskusi, ya kan? Di giliran Muslim itu ditanya Tuhan tuh bahasa Arabnya apa nggak tahu, ya kan? Apa bedanya ilah? Apa pengertian ilah? Apa pengertian Rob? Apa bedanya ilah dengan Rob? Nggak tahu, ya kan? Terus apa yang disempurnakan agama Islam dari agama sebelumnya nggak tahu. Jadi mohon maaf lah bang ya, mungkin abang ngobrol-ngobrol tentang anu aja lah, tentang ayam jago. Kalau ngobrol agama belum cocok. Kayak gitu bang ya. Kenapa nggak nyambung? Ya oke lah Surya. Oke, Bang, ya. Ya, rahmatan lil alamin ya. Kita cari ustadz lah ya. Yuk, sekali lagi yuk. Kita cari Muslim yang ustadz ya, jangan Muslim yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam kayak tadi. Gimana? Yang ustadz tidak berani karena takut mengakui nanti Muhammad itu Rob seperti Yusuf ini. Ya, seperti Yusuf PI yang mengaku Muhammad itu Rob. Oke, kita kasih naik Raffles Samudra. Saya berharap-harap saya bertemu dengan Ustadz. Saya berharap-harap ketemu Muslim yang ngerti tentang agama Islam, tapi sampai sekarang udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Oke, silakan Raffles Samudra. Raffles Samudra.
Ya, selamat pagi Rusita Kuenzi. Selamat pagi Edis. Selamat pagi Rusita Kuenzi. Ya, silakan Rusita Kuenzi, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Rusita? Ya, sabar. Ya, silakan. Banyak muslim ini naik tapi nggak persiapan. Bajunya nggak dipakai. Ukurannya nggak disiapin. Aduh. Nggak, tadi ada muslim naik tapi bajunya nggak dipakai. Oh, naik tapi nggak persiapan. Ya, Rusita. Gini nih Rusita. Kita ini kan Islam dan Kristen itu tidak ada kesamaan dan memang berbeda dan bertolak belakang. Ya kan? Tolaknya jauh bagaikan Jauh langit dan banget, bumi. jauh banget. Bagaikan langit dan bumi. Betul. Kami menyembah Nah, maksud Allah, saya kalian begini menyembah Rosita. Maksud saya begini, hendaklah kita itu saling mengerti gitu loh. Jadi kalau orang Gimana Islam mau ngomong, mengerti? Gimana? Nggak bakal bisa mengerti, nggak bakal bisa mengerti. bisa kalau mau belajar. Masalahnya kan kalian nggak mau belajar. No. Karena kami umat muslim tidak menuhankan manusia. Kalian menuhankan manusia. Rusita, Jadi bagaikan langit coba dan Rusita. bumi, Edis. Rusita, dengar ya Rusita ya. Gini Rusita, ini serius dulu ya. Coba kamu apa bahasa Indonesianya nih? Memberikan perhatian kamu dulu. Ya, begini. Enggak. Perhatian saya buat suami saya. Jadi jangan minta perhatian dari saya. Nah, kan GR kan? Jangan kamu minta perhatian saya. Memang Edis. GR. Enggak, maksudnya pusatkan perhatian terhadap apa yang mau kita bicarakan ini gitu loh. Makanya Gini. kalau ngomong tuh yang benar. Ah, gini Rosita. Des aku nanya Kalau- dulu lah, Des. Tar dulu kau jangan banyak nanya dulu. Bukan Kau gini, selalu masalahnya nanya- kamu gak ngaku kamu menuhankan Tar dulu. manusia gitu loh. Dulu. Kalian itu menuhankan selalu- manusia loh Rosita. Kalian tar menuhankan dulu. Muhammad. Kau Kalian selalu itu bertanya menuhankan tentang- seorang manusia yang bernama Kami Muhammad. tidak menuhankan manusia. Kami tidak menuhankan Muhammad. Yang menuhankan manusia itu hanya dirimu, Edis. Kamu menuhankan Muhammad, Rosita. Tidak. No. Ucapan Kamu meminta berdusta. kepada Muhammad. Kamu bersumpah Kau dengan ucapan nama selalu Muhammad. berdusta. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, Nah, kurang sekarang gimana kutanya- lagi? kutanya kamu. Kutanya kamu, Ini kau kalian sama ini Yesus loh. bedanya apa? Kau sama kalian Yesus bedanya apa? berseru-seru. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kamu sama Yesusmu bedanya apa? Ya jelas beda lah, gimana? Kamu sama saya aja beda kok. Kamu sama saya aja Tuhanmu beda. laki-laki. Gimana Tuhanmu laki-laki kan? Coba dulu yang serius dulu Rosita. Kenapa sih Nah, ketika aku- saya bahas Aku serius. Aku Gini, serius. kenapa ketika saya bahas bahwa kalian mempertuhan manusia yang bernama Muhammad, kalian selalu Kami ngeles tidak kenapa sih? pernah menuhankan manusia. Yang menuhankan manusia itu adalah coten. Kenapa kamu coten. berseru-seru kepada dia Kau kalau Edis. begitu? Kenapa kamu meminta-minta kepada Muhammad? Kami berseteru itu, kami tuh rindu akan Muhammad. Rindu, Kenapa kamu rindu. minta-minta sama dia, sama Kami Muhammad? tidak meminta, kami mendoakan orang yang sudah tiada. Kami rindu akan sosok Meminta. Nabi Muhammad SAW. Coba ucapkan dulu, ucapkan dulu. Nah, sekarang apa bedanya kamu sama Muhammadku, Yesus? dengarlah seruanku. Itu dulu, coba nyanyi dulu. Apa bedanya kau sama Nyanyi dulu, Tuhan yuk. Yesusmu? Muhammadku, coba yuk. Kenapa kamu alergi kalau ditahan Tuhan Yesus? Please. Oke lah, sudahlah. Kau nggak mau Kenapa kamu- mempraktekkan ajaran agama. Kau menutup-nutupi ajaran agamamu loh, janganlah. Jangan. Kalian itu berseru-seru loh. Muhammadku, dengarlah seruan. Kalian berseru-seru kok, gimana sih? Aduh, gimana kau tuh? Masa kalian berstandar ganda? Contoh nih misalnya, ada seseorang bernama, taruhlah namanya Fulan, ya kan? Si Fulan ini berseru-seru kepada, apa namanya? Mbah Marijan. Mbah Marijan, dengarkanlah kami Mbah Marijan. Kau langsung ngomong pasti sama si Fulan, hei musyrik, mengapa kau mempertuhan Mbah Marijan? Kau pasti ngomong gitu dengan cepat. Tapi giliran, Muhammadku, dengarlah seruanku, kau bilang, oh, itu enggak musyrik, itu enggak mempertuhan. Standar ganda, jangan standar ganda. Ya, ayo. Jangan standar ganda yuk. Mari kita diskusi dengan standar yang sama. Kau pakai standar yang itu kau terapkan ke kamu, kau terapkan ke saya gitu loh. Ya kan? Ya silakan Ani Sejati. Silakan nyalakan kamera Ani Sejati. Halo Ani Sejati.
Iya. Ya, silakan Bang Andi Sejati, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Andi Sejati? Banyak muslim tidak mengaku berseru-seru kepada manusia yang bernama Muhammad. Ataupun dia berkelit gitulah, dia mutar-mutar gitu. Kalau Anda ngaku nggak? Kalau saya itu hanya sebuah nama yang disukai. Gini loh Bang. Kan umat muslim kan bilang begini sama Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kan umat muslim ngomong gitu. Berarti mereka berseru-seru nggak kepada Muhammad? Bukan berseru-seru Tuh maksudnya kan, gitu. bukan berseru-seru. Dengarlah seruanku. Kok dibilang bukan berseru gimana sih? Kalau udah nggak jujur gini gimana Bang kita mau diskusi coba? Bang, kalau saya bilang begini sama Bang, Anis, dengar seruan gua Anis, dengar seruanku. Saya berseru-seru nggak dengan Anis itu namanya? Ya berseru-seru. Berseru-seru. Nah sekarang Anisnya diganti, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak pada Muhammad? Berseru. Berseru Bang, gitu loh. Nah masalahnya kenapa muslim nggak ngaku bahwa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Nah kalau ada orang berseru-seru kepada orang meninggal namanya apa Bang? Musyrik nggak namanya Bang? Nah, jangan definisi dengan musyrik. Itu bukan Contoh nih saya Bang, saya nih ya, saya berseru-seru kepada Mbah Marijan. Tahu kan Mbah Marijan kita ambil yang terkenal ya? Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Namanya musyrik nggak? Gini aja. Nggak, sebentar, aku tanya dulu Bang, itu musyrik nggak Bang? Iya, gantian musyrik. Musyrik. Kalau Marijannya diganti Muhammad. Muhammad, dengarlah seruanku Muhammad, musyrik nggak? Musyrik. Nah, kalau musyrik kan Bang? Berarti Anda mengakui nggak? Berarti Anda mengakui nggak bahwa agama Islam itu musyrik dengan menyembah Muhammad? gantian bicara biar saling paham. Di sini banyak orang yang Silakan. nonton bukan Silakan. ketawa-ketawa. Silakan. Kita beri muslim panggung, silakan. Ya. Gini loh, misalnya, Ibu, saya minta tolong Ibu, misalnya ya. Kalau masih hidup apa udah mati? Masih hidup misalnya, ya. Hmm. Aku minta uangnya, masa disuruh minta sama Tuhannya? Kalau masih hidup bisa, nggak masalah. Namanya dia masih hidup kan. Tapi kalau udah mati ya itu bahaya. Gini Mas sebenarnya, apa ya? Kalau eksekusi yang baik, misalnya itu di dalam, ya aku nggak tahu, cuman gitu gini aja. Di dalam, aku dengar aja gitu. Di dalam agama, agama apa itu? Agama Kristen. Kristen. Nah Kristen ada juru selamatnya. Percaya Betul. nggak? Betul. Sebagai juru selamat yaitu Nabi Isa kan? Setuju kan? Betul. Yesus Bang. Kalau Isa itu dia orang Arab Bang. Itu sejarahnya. Kamu jangan mengeles. Itu semuanya yang Yesus dibilang Arab orang mana aku nggak peduli. Yang penting sejarah itu diambil dari situ. Tapi abang kayaknya jadi mengalihkan tema. Tadi kayaknya kita membahas tentang berseru-seru kepada orang yang meninggal. Iya intinya. Misalnya kamu suka pada Nabi itu misalnya. Apakah kamu tidak berseru-seru? Kalau udah mati enggak Bang. Muslim nggak pernah berseru-seru kepada Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, nggak ada. Kami juga nggak ada berseru-seru Musa gitu atau Daud. Kan udah mati. Jadi Yesus Kristus itu menurut abang apa Tuhan? Apa gimana? Aku sharing. Bang, cobalah kita selesaikan dulu. Tadi kan sudah saya katakan, Bang, kami orang Kristen jelas kami mempertuhan Yesus. Yesus bagi kami itu adalah Tuhan atau Tuan atau Rob, ya. Itu Yesus bagi kami. Nah, bagi kalian pun Muhammad itu seperti itu juga. Bagi kalian itu Muhammad itu Tuhan atau Tuan atau Rob. Nah, masalahnya begini Bang, masalahnya kalian nggak ngerti gitu loh. Tapi orang-orang tertentu itu ngerti. Yang mengerti bahasa itu ngerti. Iya, aku paham. Itu Muhammad juru selamat. Juru selamat tapi dia nggak selamat Bang, gimana? Kamu tahu nggak selamat? Buktinya abang masih meminta-minta supaya Allah memberikan keselamatan kepada dia. Kapan aku minta-minta? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya itu? Itu artinya terjemahin dulu bahasa Indonesia. Kamu tahu Muhammad itu siapa? Bang, diterjemahin dulu Bang. Inilah banyak muslim nih. Gini loh Bang. Bang, kita ini berusaha supaya lebih baik.
Kalau saya bilang begini, kalau Muslim ngomong bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya, itu kan nggak baik kan Bang? Harusnya kan ngerti artinya, betul nggak? Iya, kamu tahu Muhammad itu siapa sesungguhnya? Muhammad itu tadi Anda katakan juru selamat di dalam agama Islam. Masa juru selamat didoakan biar selamat gimana? Muhammad itu dalam Islam, dalam hakikatnya Muhammad itu adalah dalam hakikatnya adalah yang meliputi seluruh alam, itu yang namanya Muhammad. Jelas kan? Mempertuhankan? Jelas mereka. Mereka ini mempertuhan Muhammad. Jelas mereka ini. Mengkait-kaitkan Muhammad dengan sesuatu yang ilahi mereka ini. Sebenarnya iya. Hakikat kamu itu siapa? Hakikat kamu itu siapa? Aku nanya. Hakikat itu apa sih? Pengertian hakikat itu apa? Saya nggak ngerti apa itu hakikat. Ada Roh Kudus, kayak gitu secara itulah Roh Kudus. Bang, gimana kalau kita kasih kesempatan dulu biar Muslim yang ustadz lah yang naik Bang? Saya tuh rindu banget loh. Ini 3.000 orang yang nonton. Masa sih nggak ada satupun ustadznya coba? Masa ustadznya biarin aja lah mereka itu. Bang, gini loh. Pak Muhammad itu. Kalau tanya aku Roh, Hujan Kudus itu siapa? Bang, di dalam agama Islam, di dalam Quran ditanya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, pengetahuan tentang ruh itu tidaklah diberitahukan melainkan sedikit. Anda kok menjelaskan roh? Ruh Kudus itu ada di mana? Ruh Kudus ada di mana? Ayo. Di dalam agama Islam ada Roh Kudus. Ada juga. Di mana? Apa Roh Kudus? Roh Kudus di dalam Kristen ada juga kan? Bang, Roh Kudus. Aduh, jawab dulu. Ya ada lah, masa nggak ada? Ada, gimana? Ya tidak ada, kenapa ditanyakan terus? Ruh itu... Bukan, masalahnya begini. Agama Islam itu nggak boleh ngomong tentang ruh. Orang kamu aja nggak dijelasin tentang ruh kok. Jadi loh, di Al-Qurannya ada Bang. Saya bacain ini ayatnya ya. Nih, saya bacain suratnya nih. Kalian mau ngomong-ngomong tentang ruh? Nih. Nih, sebentar ya. Aku tanya agama kamu. Saya Kristen Bang. Nih loh, saya bacakan ya. Surat Al-Isra ayat yang ke... Aduh, sebentar. Nih, surat Al-Isra ayat ke-85. Sebentar Bang, Abang kan ngomong-ngomong tentang ruh sok tahu. Ini loh, bentar. Dan mereka... Sebentar Bang. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Kok Abang mau jelas-jelasin ruh gimana? Mungkin aku nanya, Ruh Kudus itu ada di Kristen apa enggak? Ruh Kudus itu ada di Kristen. Udah ditanya lagi. Gimana Bang ini? Udah dibilang ada. Adil kau. Kamu berarti nggak adil. Bang, ini perasaan tadi Abang udah nanya loh. Udah saya jawab ada. Ditanya lagi. Gimana sih? Kalau memang ada, tapi aku harus sebenarnya. Roh Kudus baik. Kita pengertian kata dulu ya. Pengertian kata dulu. Ya, Ruh Kudus itu bahasa Arab, udah diarabkan. Nah, bahasa aslinya ngeles Arab. Ini saya perjelas, Bang, saya perjelas. Ruh itu kan bahasa Arab, Kudus itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani itu kan sebuah nama itu apa? Di dalam bahasa Ibraninya itu Ruach HaKodes. Nah, terus saya jelasin dulu apa pengertian Ruach HaKodes itu. Nah, ruah itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu kekuatan atau bahasa Inggrisnya itu spirit, energi, power yang ada di dalam hati, di power, kekuatan. Nah, HaKodes itu artinya yang terpisah. Ya, dia khusus dia. Contoh. Ada rakyat banyak. Nah, ada satu pemimpinnya. Ah, itu namanya Kodes itu namanya. Bahasa Ibraninya itu terpisah atau tersendiri. Masa yang kekuatan di dalam jiwamu itu terpisah. Makanya saya bilang kita ngomong sama orang yang kayak gini-gini kita nggak usah yang tinggi-tinggi. Saya udah terlalu. Makanya saya gini loh. Saya mau jelasin ilmu yang akademis ini ya. Lawan bicara kita. Mau jelasin yang ada di kamu. Oke lah kita undang Muslim yang lain dulu Bang ya. Kita cari ustaz dulu ya. Kalah kan, nggak bisa jawab kau. Kok kalah sudah? Tadi saya tanya, Abang tadi sudah mengakui bahwa orang Islam musyrik dengan berseru-seru kepada Muhammad. Nggak usah orang Islam. Loh gimana sih? Kekuatan yang ada di dalam tubuh kamu itu. Gimana? Kekuatan yang ada di dalam tubuh kamu itu katanya dipisahkan. Masa kekuatan dengan badan ini rohani dan nurani bisa dipisahkan? Ayo kamu nanya. Pisahkan gimana maksudnya? Katanya dipisahkan dan kekuatan bisa dipisahkan. Buset. Dengan maksudnya ruah HaKodes itu ruah atau ruh yang terpisah, dipisahkan dari ruh-ruh yang lain. Karena ada banyak roh di dunia ini. Ada roh-roh jahat. Aduh, yang mana yang udah dibawa dulu. Aduh, pusing ngomong.
Arti daripada Ruach HaKodes itu secara pengertian artinya roh yang terpisah daripada roh-roh yang lain, roh yang tersendiri, khusus. Gitu loh, khusus. Ya, contoh misalnya begini. Ada banyak contoh banyak apa? Banyak orang. Nah, ini ada orang ini lain sendiri nih. Nah, dia beda sendiri. Nah, itu terpisah namanya. Nah, roh HaKodes atau Roh Kudus itu artinya roh yang tersendiri, yang beda daripada roh-roh yang lain. Nah, itulah yang akan diberikan kepada orang-orang percaya supaya tinggal di hati orang-orang percaya. Mak mengerti gitu aja kalau nggak ngerti. Karena ada banyak roh, gitu loh. Ada roh jahat, ada roh ini, roh itu, banyak roh-roh itu banyak. Nah, ada roh yang terkhusus ini roh yang spesial ini. Gitu loh, roh yang tersendiri, yang beda dengan yang lain. Nah, itu akan diberikan kepada orang yang percaya. Kau mahamin gitu aja nggak bisa. Makanya aku bilang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Susah ngomong orang ini. Gitu loh. Makanya setiap belajar Bible itu kau baca pengertian kata itu loh. Kata itu artinya apa gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Habibi. Sebentar, sebelum kita kasih naik Habibi, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman yang baru ikut bergabung jangan lupa follow di sini, ya. Follow, jangan lupa follow, kemudian like di sini dan tap di sini ya. 1.7 ini. Ya. Dan teman-teman sekali lagi teman-teman, saya punya harapan teman-teman, saya masih terus berharap dan saya masih terus optimis bahwasanya tahun 2025 ini kita bisa mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Dan kepada teman-teman ya yang baru mendengar gagasan atau ide untuk pendirian rumah apologet atau harapan pendirian rumah apologet ini, teman-teman yang baru tahu teman-teman bisa ikut ya, berpartisipasi, berkolekte, memberikan berkat kalau ada berkat berlebih dengan cara bisa ketik foto profil saya langsung di sini. Ya, bisa juga dengan memberikan gift di acara ini juga memberikan gift atau lihat di profil saya, di fotonya itu kalau Anda perbesar itu kelihatan. Atau mampir di beranda saya, di beranda saya klik dulu profil saya, di beranda saya itu ada link untuk berkolekte, ada tanda panah ke bawah, klik aja itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik ada Habibi. Ya Habibi. Ya Muhammad. Nah, itu kan kalau muslim kan kayak gitu. Nah, silakan. Selamat Habibi. pagi. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman. Ini, tar dulu. Gelap bang. Lampu masih mati. Nah, Gue pikir abang ada di Gua Hira, gelap-gelapan. di sini padam. Hujan Nampak. di sini bang. Ini padam. Oh, tapi kalau gelap-gelap begini saya gak jelas ini bang ngobrol sama siapa bang. Ya ntar dulu masih mau ngidupin lampu. Boleh silakan. Silakan nyalakan lampu, saya tunggu. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Ya. Nah, gini kan enak bang. Ya silakan pak. Ya. Silakan. Dari mana nih bang, Bang Ides? Dari mana apanya? Dari USA bang. Saya dari Amerika Serikat bang. Waduh. Saya dari USA, siaran langsung dari USA bang. Jadi kami ada rencana di USA ini ingin mendirikan rumah apologet. Nah ini bang ya. Nah ini. Kami ada rencana ingin mendirikan rumah apologet dan dari sini kami akan berapologet seperti itu bang. Karena kalau berapologet di sana nanti besok-besok langsung dijemput bang. dijemput sama polisi bang, katanya penistaan agama. Karena cuma muslim doang bang yang boleh bahas agama orang lain. Nah silakan bang. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Mau nanya nih bang. Boleh silakan. Yang dimaksud Tritunggal itu gimana bang? Baik, yang dimaksud Tritunggal itu bang, sebentar ya, saya kasih ini saya bentar bang ya, sabar. Yang dimaksud Tritunggal itu adalah bang, bagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ketiganya itu adalah satu, seperti itu. Satu tetapi tidak sama, seperti itu. Satu tetapi tidak sama. Berarti Contoh. tiga menjadi satu. Ya. Ya, contoh misalnya. Gimana? Contoh misalnya umat Muslim itu banyak, tetapi mereka satu, betul? Betul nggak? Kan satu dalam muslimnya bang. Iya. Contoh misalnya Bang Habibi Muslim, ya kan? Nah, terus ketemu lagi sama Zuma Muslim. Nah, kalian satu nggak?
Satu Muslim. Iya, tapi Bukan beda satu orangnya orang. kan? Orangnya beda kan? Iya. Iya, sama begitu juga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya satu. Seperti itu. Satu. Iya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lebih dulu Masalahnya di mana mana? Bapak dan Anak? Lebih dulu mana Bapak dan Anak? Kalau Anda berbicara mengenai daging ya, daging yang dilahirkan, tentu saja daging itu baru ada ketika dilahirkan. Tapi kalau Anda berbicara sebagai Sang Firman, tentu saja Firman itu ada bersama-sama dengan Dia, seperti itu. Sama seperti gini, Bang. Saya tanya, saya kasih contoh nih, Bang. Saya kasih contoh. Duluan mana Allah sama Firman-nya Allah? Entah dulu yang sampean. Ya, saya akan Loh, membandingkan, Bang, biar enggak, gampang. nanti itu saya akan jawab. Pertanyaan saya dulu. Iya, saya sudah jawab, Bang. Apanya Dahulu lagi? mana Bapak dan Anak? Ketika Anda maksud anak itu, apakah Anda berbicara mengenai daging Yesus bayi yang dilahirkan Maria atau Yesus sebagai Sang Firman? Nah, yang dianggap Tuhan itu Yesus yang mana? Semuanya, Bang. Yesus yang Sang Firman yang turun menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Yesus Sang Firman yang turun menjadi betul manusia. Betul. Nah, tugas Jangan Yesus itu tugas, apa? jangan tugas. Nanti lari. Bahasan kita Yang Tritunggal tadi loh tadi. saya nanya, Bang. Bang, Kan yang bahasan dianggap kita Yesus tadi itu dianggap apa Tritunggal, setelah Bang. sampean? Kok lari Entar dulu. kemana-mana? Loh, Fokus, saya Bang, kan ini, fokus. Bang. Saya kan mengikuti sampean. Iya, Yesus tapi maksud Tuhan yang saya turun ke dunia. fokuslah ke bahasan Tritunggal seperti Lah itu. iya, Tritunggal Jangan itu lari siapa? kemana-mana. Dalam Kristen, Tritunggal itu siapa? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Nanti ditanya lagi. Iya. Itu menjadi apa menjadi apa bagi orang Kristen? Menjadi apa bagi orang? Maksudnya gimana sih, Bang? Loh, Menyusun kalimat aja juga masih bingung. Menjadi apa gimana maksudnya? Yang bingung. Menjadi apa itu? Apa menjadi manusia? Apa menjadi Tuhan? Menurut orang Yang Kristen? mana? Yang tiga menjadi manusia itu Tritunggal. Sang Firman. Nah, kalau Sang Firman tidak menjadi Tuhan. Tidak menjadi Tuhan. Menjadi manusia dan diberi nama Iya. Yesus dan Dia kami pertuhan seperti itu, Bang. Seperti kalian Nah. mempertuhan Muhammad gitu. Setelah nanti saya jawab semuanya sebenarnya. Loh, gimana? Setelah berarti menjadi firman, kalau turun ke dunia menjadi firman. Menjadi Jadi itu firman menjadi lagi, manusia. bukan menjadi firman, Bang, menjadi manusia. Sang Firman Lah, itu iya. turun dengan perantaraan seorang perawan yang bernama Maria, kemudian menjadi manusia. Dan namanya Yesus, dan saya mempertuhan Dia seperti kamu mempertuhan yang Muhammad. Setelah turun ke dunia, siapa yang menjadi Tuhannya sudah? Maksudnya gimana? Katanya Yesus kalau sudah turun ke dunia itu menjadi manusia. Betul. Ya, kalau nggak turun menjadi Tuhan, gitu kan? Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Kan sampean bilang Tritunggal. Makanya saya bilang dasar-dasarnya dulu aja dah, Bang. Tuhan tuh apa sih artinya, Bang? Apa arti Tuhan? Kan sesembahan. Bahasa Sang Arabnya pencipta, apa? sesembahan. Bahasa Arabnya. Ilahun. Ilah. Apa pengertian ilah itu? Iya. Apa pengertian ilah itu? Tuhan. Allah. Oh, ilah kok. Alah. Dari sini aja Anda sudah nggak tahu apa-apa, gimana sih? Entar. Sampean tahu Pengertian siapa ilah. Allah? Sebentar, hawa nafsu bisa Ya. jadi ilah nggak? Hawa nafsu? Bisa nggak hawa nafsu itu menjadi ilah bagi Tidak. seseorang? Tidak. Kalau saya tunjuk ayat Qurannya gimana? Ya silahkan. Coba buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Baca. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nih, Di situ ketawa sampean lagi. itu, loh, Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, di dalam terjemahannya sebagai Tuhan. Saya Nah, tanya dulu. yang Berarti dimaksud itu, Bang. hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak di dalam Quran? Oke, saya akan jawab. Ya, Ya, saya akan jawab kan. silakan. Di sini ilah yang dinamakan Allah. Kok Allah Ya. sih ilah bukan Allah? Kok Allah lagi Allah lagi? Loh. Yang dibahas Sampean ini ilah, Bang, tanya bukan sama Allah. saya kan. Ya. Apa bedanya ilah Tanya dengan sama Allah? saya. Apa bedanya ilah dengan Nah, Allah? makanya saya akan jawab sampean dengerin kan kamu nanya. Enggak nyambung-nyambung. Justru saya nanya sama sampean, Bang. Saya Anda nanya tadi sama bilang sampean Tritunggal hawa karena nafsu. saya enggak tahu. Anda tadi bilang hawa Sekarang nafsu sampean tanya mustahil sama jadi saya ilah. lebih tahu siapa Sekarang Tuhannya, gitu. setelah saya tunjukin ayatnya Anda bilang oh bisa. Gimana? Loh, Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Dengar nggak sampean? Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Menurut Al-Quran? Nah, tidak, bukan. Itu surat Al-Jathiyah. Bukan. Al-Jathiyah 23 apa? Nah, di situ nafsu kamu itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan, seakan-akan kita bisa diperintah nafsu. Anda tahu majas? Berarti siapa ilahnya dia? Tanya, Anda tahu majas?
Iya, ngerti. Di situ nggak ada Apa majas-majasan itu, nggak ada majas-majasan di situ. Makanya. Loh, Mereka mempertuhan rahib-rahib mereka. Ada surat atau dengerin, saya tanya. Mereka mempertuhan hawa nafsu mereka. Ada surat Al-Jasiyah 23. Makanya kau tak tahu, Tuhan aja kau tak tahu. Kau kira Tuhan tuh jenis-jenisan gitu. Kalau manusia jenisnya Saya ini. mau Kalau Tuhan jawab. jenisnya tumbuh-tumbuhan. Itu kata-kata mempertuhankan, nafsu tidak bisa menjadi Tuhan. Itu bukti nggak ada yang mempertuhan. Ada nggak yang mempertuhan hawa nafsu? Nah, di situ mempertuhankan artinya. Ada nggak orang yang dimaksud di mempertuhan sana, hawa nafsu? Loh. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mengikuti perintah hawa nafsu untuk Yang melakukan ditanya kejelekan apa, seperti ditanya kamu. apa? Yang ditanya apa, dijawab apa? Habibi, tolong. Gimana, Gini bro ya. Sebentar. Mohon maaf dulu bro ya. Ya. Gini. Mari kita mau diskusi dengan baik kan? Kabur. Aduh, kabur. Heran gitu loh. Banyak orang pikir Tuhan tuh jenis-jenisan gitu loh, jenis-jenisan. Tuhan itu artinya tuan. Maksudnya sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan dirimu. Itu maksudnya. Gimana kau itu? Tuhan tuh bukan jenis-jenisan. Di kick nggak ada saya kick loh. Mana ada saya kick? Ada aja kamu. Saya bilang kick. Oke, kita kasih naik ada Neng Fahma. Neng Fahma. Silakan Neng Fahma. Neng Fahma? Oke, Bang. Oh, kupikir tadi laki-laki. Kupikir tadi perempuan. Ya, silakan Bang, Neng Fahma. Silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Si Juma ngintip. Juma kau jangan ngintip-ngintip Juma. Juma, jangan kau ngintip-ngintip aja di bawah Juma. Ya, Neng Fahma. Boleh saya bicara, Bang? Oke, terima kasih waktunya, Bang ya. Gini, Bang. Sebentar, Bang. Bisakah cari tempat yang nggak berisik, Bang? Soalnya suara Abang berisik sekali. Coba cari tempat yang nggak berisik dulu. Suara motor apa itu masuk ke telinga semua. Oke, Bang. Gini, Bang. Yang ingin saya sampaikan pertama, Bang ya. Aku kagum dengan kecerdasannya Abang. Aku kagum. Abang cerdas dan pinter. Cuman gini, Bang. Sayangnya gini, Bang. Kalau orang diskusi itu, biarkanlah lawan diskusi itu menyelesaikan pembicaraannya, baru Abang tanggapi. Oke, baik. Nggak apa-apa. Saya kasih kepada Anda biar Anda menyelesaikan pembicaraan. Silakan. Soalnya gini, Bang. Kebanyakan ya orang yang diskusi sama orang Kristen, saya tidak menganggap mereka itu musuh. Kita menganggap saudara. Kebanyakan orang yang diskusi sesama Kristen atau Islam dengan Kristen, kebanyakan, Bang, 90% di saat ingin dijelaskan seperti Abang nih tadi. Abang bertanya, tapi mau dijelaskan Abang masih ini. Kasihlah kesempatan. Oke, baik. Pada Gini, Bang, mereka yang menjawab. biar kita tidak balik-balik lagi. Gini aja, Bang. Nah, ini, Bang. Nah, buktinya ini. Aku pun belum menyelesaikan pembicaraan. Tidak akan ada selesainya diskusi kalau seperti itu caranya, Bang, gitu loh. Senjatanya orang Kristen seperti itu, Bang. Di saat orang Islam ingin menjawab, ingin menjelaskan, nah di situ tidak akan ada keselesaiannya, Bang. Saya terima sarannya. Terima kasih, Bang, atas Saya terima sarannya, Bang. waktunya, Bang. Saya terima sarannya. Terima kasih atas waktunya ya. Coba Abang Oke. lanjutkan yang tadi coba. Duh, malah kabur lagi. Dua. Ya, Rijal Motor. Gimana bro kabar? Alhamdulillah. Makin ganteng aja Rijal Motor. Yes. Sebelum kita diskusi, kalau aku sebagai laki-laki itu, Des, aku kan laki-laki nih. Aku bertanggung jawab dengan seluruh ucapanku. Kalau seandainya ada kata-kata dariku yang salah, lalu aku akan minta maaf. Dan aku akan konfirmasi bahwa Coba itu Rijal. adalah sebuah kesalahan. Rijal, kamu mengakui nggak kalau Muhammad itu Rob? Sebentar dulu. Kamu ini. Rijal, kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Suaramu mana? Kalau Rob, Suaramu mana? Rob itu adalah pengertiannya pemimpin. Suaramu macet-macet parah, Rijal. Rijal, suaramu macet-macet parah. Mana ada macet, Pak? Kamu nggak percaya sama saya dengar. Teman-teman coba, suara dia macet-macet nggak? Teman-teman coba di kolom komentar, suara dia macet-macet nggak? Alasan nggak ada macet, nggak ada macet, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, nggak Oke, ada. sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak? Yuk. Coba Rijal, kamu mengakui nggak? Rijal, kamu mengakui nggak? Ini di hadapan muslim-muslim ya. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu adalah Rob?
Rob iya, tapi kalau Tuhan bukan. Rob itu dalam pengertian Rob bahasa. iya, tapi Tuhan bukan. Bukan. Inilah yang saya bilang, ini standar ganda. Rob iya, tapi Tuhan bukan. Rijal, Rijal, aku sudah kalau bilang. kamu bilang, kalau kau bilang kepada Allah begini, sebentar. Kalau kau bilang kepada Allah begini, ya Rob, kamu bilang gitu. Coba terjemahin bahasa Indonesia apa? Ya yang mulia, yang ya penguasa. Kalau itu disandingkan dengan Allah, ya Allah ya Rob. Ya Allah, saya naikin ya satu muslim ya. Sebentar, saya naikin satu Tapi muslim. ketika Saya naikin satu muslim dengan makhluk, dengar dulu. Sebentar, saya naikin satu muslim dulu, bro. Sabar. Kau cari lari kau. Saya naikin dulu satu muslim. Enggak, sebentar dulu. Saya naikin satu muslim dulu. Naikin satu muslim. Sebentar, saya naikin satu muslim. Biar jelas ini, Rob ini apa artinya? Sebentar. Mercedes muslim, Bang? Bukan Kristen. Oke, mohon maaf ya, Bang. Saya turunkan dulu, Bang ya. Bang Rizal. Sebentar Bang, mohon maaf Bang, saya turunkan. Teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Tolong yang bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon sekali jangan mengajukan permintaan naik. Yang bukan muslim sekali lagi jangan mengajukan permintaan naik. Ya, ingin belajar. Muslim Bang? Nah, ini muslim nih. Kemarin sih ya, sekarang ingin belajar. Ya, Syekh ingin belajar. Ini Rijal Motor muslim. Dia ngakui bahwa Muhammad itu Rob. Dan kalau orang Islam yang belajar agama Islam memang ngomongnya kan gitu. Karena secara kaidah bahasa memang Muhammad itu Rob. Secara kaidah bahasa. Nah masalahnya muslim di bawah banyak yang nggak tahu itu loh. Orang-orang awam nggak tahu. Nah gini. Ketika umat muslim ditanya. Seperti Rijal Motor nih. Tolong dengerin. Apakah Muhammad itu Rob, Rijal? Yes, aku sudah tegas Rijal, ini dengar, biar jelas. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab. Muhammad itu adalah Rob dalam kaidah bahasa yang artinya pemimpin yang mulia, penguasa, itu tuntunan. Muhammad Rob. Itu artinya. Muhammad Rob. Apakah Allah itu Rob? Benar, Rob juga. Berarti berapa Rob? Berapa Robnya orang Islam? Berarti ada berapa Rob di dalam Al-Quran itu? Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dia disandingkan dengan Khalik Rabbil alamin. Mereka kalau nanya ke kita ya, Bapak Tuhan. Ntar dulu aku jelaskan dalam kaidah bahasa. Berapa Tuhan? Ketika Firaun berkata, sebentar saya tanya sama kamu. Ketika Firaun berkata, berarti berapa Robnya orang Islam? Dia mengakui ana di sana ada ana Rob, ada kata Rabbukumul a'la. Apakah Firaun Tuhan? Bukan. Karena itu makanya kau belajar bahasa dulu. Bahasa kaidah bahasanya di sana. Ada perkataan ana rabbukumul a'la. Ketika Allah disandingkan dengan kata Rabb itu disandingkan dengan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata Rabbnya, tapi ingat ya, penyandingan katanya berbeda, Dis. Bukan berarti kami mengakui Rabb kami ada dua, bukan. Rabb itu ada banyak. Cuman ketika ilahnya itu baru jadi Robnya ada banyak. Yes. Kalau Anda itu laki-laki, kalau saya laki-laki, saya akui. Ketika saya berkata sesuatu yang salah, apakah Muhammad itu Rob? Aku mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini dia nggak berhenti ngomong. Udah di bawah Rijal, kau nggak berhenti ngomong. Ya gimana? Ingin belajar? Sebenarnya begini Bang sih sebetulnya kalau dalam bahasa itu ada 4 Bang. Ya sebetulnya itu yang 4 itu sebetulnya kalau orang maaf ya. Kalau orang yang belum mengerti, 4 itu sama seperti gini. Ada Allah, ada Ilah, ada Rob, ada Malik. Kalau ditanya ke orang, apakah itu sama? Sebetulnya enggak. Ya, enggak. Ya, Rob kemana, Malik kemana, Ilah kemana, Allah itu apa? Jadi tapi kalau saya jujur di sini menerangkan itu sebetulnya, gimana ya? Sebetulnya gimana? Ada nanti kalau yang awam itu yang bahaya. Karena kan saya udah waktu live malam itu saya mengatakan manusia banyak mentuhankan manusia gitu ya. Wah saya tuh banyak yang masuk ke saya. Banyak yang ngirim pesan. Ngirim pesan ke saya, wah udah kan. Ya, saya bingung di sini gitu ya. Bingung di sini sebetulnya. Karena kan jujur gini ya, the poinnya. Kalau seorang muslim yang sudah menguasai ilmu muslim termasuk fikih, tauhid sama tasawuf bertemu dengan seorang Kristen yang mumpuni dalam ilmunya, tidak ada perdebatan. Tidak ada. Iya makanya ini Bang, makanya seperti ini Bang, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu gitu loh. Sebetulnya. Tapi saya di sini mungkin itu sama saya ditutup apa saya nggak mau menjelaskan, ini kan yang di bawah belum siap menerima sebetulnya. Kalau dibuka yang sesungguhnya seperti gini ya, seperti ada kalimat Bismillahi, itu sebetulnya Bismillahi itu tiga. 3 itu Tritunggal.
B, Sin, Mim. 3, Bismi, Tritunggal. B, Bariul Baroya, Shin Satrul Aroya, Mim Mu'til Aroya. Apa itu? Sebetulnya Tritunggal. Ya tentu, 1 Tritunggal, 3, 1. Itu, tapi saya nggak mau bahas itu. Karena kan yang di bawah belum mengerti. Saya juga dipitnah sebagai Kristen yang menyamar, sebagai Islam tolol, sebagai penghujat Islam juga. Ada juga halal darahnya gitu. Jadi saya kalau untuk membedah itu kan di Islam ada ilmu disebut ilmu tauhid atau disebut ilmu kalam, ilmu ketuhanan. Ya di situ sebetulnya kalau saya baca Bible di Markus, di Matius kalau nggak salah, saya sebetulnya nggak ada perbedaan menurut saya sebetulnya. Itu pribadi saya. Tuh, nanti saya itu dukung. Nah, dukung membenarkan kafir. Ya. Itu sebetulnya. Gini, Bang, maksudnya gini. Sebenarnya, Bang, ya kalau saya dalam-dalami agama Islam, ya sebenarnya yang Abang bilang itu betul gitu loh. Nah, cuman memang muslim-muslim awam ya mereka tahu apa gitu. Kan gitu, Bang, masalahnya. Iya betul. Karena kan kalau disebut Tritunggal, wah Islam nggak ada Tritunggal, sebetulnya ada. Contoh gini, ini agak sensitif juga bilang. Dalam Al-Baqarah ayat 1 apa? Dalam Al-Baqarah ayat Alif 1. Lam Mim. 3 kan? 3 kan? Itu 3 kan? Betul? 3. Betul. Iya. Tapi dengan apa yang diajarkan Muhammad. Iya, tapi Gitu walaupun loh. Muslim tidak semuanya Bang tahu ajaran Islam. Yang tahu tuh hanya cuman pandai ngomong doang. Yang Muslim tuh kebanyakan gitu. Nah, juga sebaliknya, saya ini cuman yang tidak senang saya ini saling-saling menghujat. Ini sebenarnya tidak boleh. Agama apapun, ajaran kitab apapun itu tidak dibolehkan. Cuman saya bilang kalau bisa yang Kristen lanjutkanlah keyakinan dia masing-masing. Yang Muslim harus juga menjalani masing-masing. Hidup ini simpel lah Bang. Kristen pasti ada jalannya ke surga. Muslim pasti jalannya ke surga. Jadi kalau saling menghujat, akhirnya kita persahabatan itu jauh. Tapi gini Bang, makanya aku bilang tadi ya, kalau Abang punya pikiran begitu itu artinya Abang orangnya bagus. Tapi waktu aku baca Quran itu nggak seperti yang Abang katakan. Di dalam satu hadis Bang, Muhammad tuh bilang begini dalam satu hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, berarti kan perkataan Abang itu bertolak belakang dengan Muhammad kan? Tidak, tapi memang perjuangan Rasulullah itu, Rasul saya untuk memperjuangkan manusia, semua manusia ini mau diperangin harus berkalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, berarti kan gitu kan. Cuman berarti kan gimana? Tapi semuanya itu masuk semua enggak? Kan enggak. Ada yang kalau itu masuk semua berarti dia kan tidak mampu mengkalimatkan syahadat semua. Berarti hormatilah yang belum menyampai ke agama Islam. Berarti ada juga Kristen, berarti keyakinan orang itu si Kristen harus menghormatin. Nah, ini yang ku bilang Bang, ada ketidakkonsistenan dari Bang Matraji. Gini loh Bang. Kalau Anda mengatakan yang Kristen biarlah dengan agamanya yang Kristen. Betul? Nah, itu bagus Bang kalau Abang punya pikiran seperti itu. Tapi apakah Muhammad adalah orang yang sedemikian? Karena kalau kita baca di dalam hadis, Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai hatta, ya kan, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika mereka yang melakukan demikian, maka terpeliharalah harta dan darah mereka dariku. Itulah. Ya, bagus Bang, bagus gitu ya, betul. Tapi saya sendiri pribadi lah Bang ya, saya pribadi tolong jangan sampai ada yang tersinggung dengan yang lain. Kalau saya dikatakan bagus lisan saya tadi yang diucapkan, berarti perjuangan Nabi kita dulu mungkin lebih bagus dari kita. Maka saya ini mau jadi panutan jalurnya Nabi kita gitu. Tapi saya terus terang Bang dengan Nabi Isa, Nabi Musa, saya beriman, Muslim ini beriman. Cuman yang tidak kita ini sepahamin,
saling-saling menghujat ini bang, yang kita ini tidak bisa tak bisa sinkron. Betul Karena bang. Jadi dalam diskusi itu boleh-boleh saja bang, sah-sah saja. Tapi jangan menghujat, ya kan? Kalau cuma acara hujat-hujatan ya anak SD kan juga bisa, ya kan? Kan jadi diskusi anak SD kalau cuma hujat-hujatan. Nah makanya gini bang. Makanya saya nengok abang ya kemarin tuh kayak kawan-kawan saya yang muslim, kenapa begini-begini, ayo saling-saling buka Bible. Iya, itu sebenarnya gini loh bang, kalau abang ini kan diibaratkan apa ya, diibaratkan, maaf bang ya, boleh nggak saya mengatakan sesuatu bang? Nggak masalah. Nggak masalah bang, maaf ya bang ya. Abang ini termasuk dua alam, alam kegelapan bisa, alam keterangan bisa. Contoh, abang ini Al-Quran mendalami, Alkitab abang mendalami. Berarti yang lain ini kalau hanya mengujar satu kitab suci, kadang-kadang tidak nyambung gitu bang. Contoh kayak abang Al-Quran mendalami gini-gini, udah tahu jalannya Rasulullah. Abang Alkitab menjalani Nabi Isa ya bang ya. Kalau kitab Injil ya, Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Isa ya. Nabi Isa bang ya. Maaf. Nanti itu juga perdebatan kita bang, karena sosok Isa ini siapa juga kan kita masih pertanyakan juga. Tidak perdebatan, karena Nabi Isa juga diturunkan Alkitab juga. Berarti semuanya ini yang dikena Nabi ini kasus diturunkan Alkitab masing-masing. Ini juga bang, gini, karena begini bang. Tuhan ini sama-sama bagus. Karena itu bukan turunnya dari manusia, semuanya diturunkan oleh Tuhan. Berarti kita ini menjalankan aja gitu loh. Jangan saling menghujat. Justru begini. Mohon maaf nih Bang Matraji. Kalau abang bilang menjalankan, umat muslim itu kan diwajibkan menjalankan sesuai dengan ajaran Muhammad, betul? Iya, betul. Nah, sementara Muhammad mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau abang mensuri tauladankan Muhammad, bukankah abang juga harus seperti Muhammad? Gitu. Harus bang. Tapi kalau kira-kira yang masuk akal. Ya itu bang, makanya sulit. Kalau kita tidak mampu, ngapain kita dipikul? Ikuti ya, terutama saya ini bang ya. Kalimat syahadat itu tanda untuk kalimat syahadat itu untuk apa ya, tanda kita Islam. Ya kan? Iya, tapi kan Muhammad kan mengatakan begitu bang. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Gitu loh. Mungkin gini loh bang ya, mungkin lah bang ya, kita kan enggak ini bang ya, maaf ya bang ya. Mungkin yang diperangin untuk memerangin manusia bukan manusianya mungkin bang, mungkin masalah tata keramah dengan nafsunya bang yang diperangin bang. Nah itu sulit kan jadinya. Mungkin ini bang, mungkin jangan dulu bang, jangan dipositifkan dulu mungkin. Kalau saya sih begini bang, saya itu orangnya tidak mau berasumsi. Kita nggak boleh berasumsi liar gitu bang. Artinya aku lihat nih abang nih orangnya ya cenderung mengesampingkan Al-Quran ketimbang mendahulukan Al-Quran. Karena kalau abang mendahulukan Al-Quran, pastilah abang mengikuti ayat-ayat yang ada di dalam itu kan. Di dalam surat At-Taubah ayat 29. Ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau abang mau terapkan itu gimana? Nah, karena gini bang, karena kan saya Islam, memang wajar deh abang meperangin yang tidak apa artinya tadi itu, yang tidak menyembah Allah ya. Ya iya, kenapa abang bilang biarkanlah orang Kristen dengan agamanya? Kalau kita mampu, contoh bang, kita ini manusia bang, kita ini gimana ya, wajibnya ini kita ini bersujud. Kalau berperang bang, sekarang masalah perangan agama, mampu ndak kira-kira bang memuslimkan semua? Ayo.
Makanya Iya, bang, kalau yang makanya kita itu bang, ini justru di situ bang, saya itu ketika saya mempelajari Al-Quran itu bang, dalam sudut pandang saya melihat kok ayat satu sama lain kok seperti ini gitu loh. Satu bilang lakum dinukum waliyadin, satu bilang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dalam hadis Muhammad mengatakan saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya saya melihat, saya membuat pertanyaan besar gitu loh. Ini apakah Al-Quran ini dibuat oleh orang yang berbeda-beda sehingga yang di satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu gitu loh bang. Gini loh bang, ya istilahnya gini loh bang. Kalau zaman itu mungkin bang kepengen jadi panutan supaya agak ini. Kalau agama Islam dulu ya, makanya Rasulullah berperang dengan manusia ini supaya masuk Islam. Cuman kan Israel lah bang, yang belum, yang tidak apa istilahnya ya, tidak dimasuki ke Israel. Kok lari ke Israel sih bang, gimana bang nih? Tunggu dulu, jangan protes dulu. Nah, makanya dulu enggak, aku lihat Bang Matraji ini, enggak sebentar gini bang, Bang Matraji ini orangnya banyak berasumsi gitu loh, banyak menebak-nebak. Ini kan bahaya, nggak boleh seperti itu. Karena kalau semuanya Muslim di dunia ini bang, mungkin kita ini tidak ada jalannya untuk berdialog bang. Makanya ada di non Muslim ada supaya orang Muslim ini contoh. Nggak boleh bang, mungkin begitu. Beda-beda bang. Kalau Islam. Oke, gini aja dah, biar kita obrolan kita tidak semakin tidak terarah gini bang. Abang ini pastilah Al-Quran itu tidak pernah baca, betul? Oh bisa, saya bisa. Enggak, maksudnya waktu baca Quran baca artinya enggak? Nggak bisa, kayak contoh ini ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim itu kan. Surah Al-Baqarah ayat 22 sampai 23. Apa ada di artinya? situ bang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Sedangkan saya ini bang, ada kawan saya ini, ada waktu tahun berapa itu, saya ngikutlah kawan saya ini ada Kristen, maaf ya bang, di sini berdialog. Sampai begini loh bang bahasanya dia bang. Sosok tubuhmu bagaikan anggur, buah dadamu bagaikan apa loh. Kok kitab suci ada bahasa kayak gini? Sehingga di situ bang saya bang, kalau enggak aku memang dulu masuk Kristen. Gara-gara kitab itu bang yang saya ini aneh gitu, kok ada kayak begini gitu loh, makanya saya oke bang, kalau bukan saya mengucap, mohon maaf, cuman saya ini berdialog itu udahlah, jangan mendalam, mungkin dia itu keyakinan dia, terserah lah, aku bilang kan. Karena dia saya menghormatin, ya dia itu sama saya menghormatin. Kemarin lagi kawan saya ini kan, kamu ngapa? Kamu enggak makan babi kan? Bang, bukan saya enggak makan babi. Karena saya ini bang, karena itu bukan makanan saya. Silakan abang kalau makan. Saya menghormati bang, enggak begini gitu. Jadi kita ini kalau saling menghormati, pasti ada jalan terbaik untuk kita berumat manusia, itu aja. Kalau saya. Iya, masalahnya kita nggak ngomong abang, kita ngomong agama Islam bang, gitu loh. Iya. Ngomong-ngomong soal yang tadi nih bang, ngomong-ngomong soal yang buah dadamu gini segala macam bang. Iya. Menurut abang itu di dalam Quran ada nggak kata-kata seperti itu? Dengan ya, payudara montok begitu, ada nggak? Makanya saya bang, saya tidak mendalami semua. Saya bilang kan Islam ini tidak semuanya mendalami Al-Quran. Makanya saya bilang ini cuma tidak sampai kita bang tidak boleh berdalih sembarangan kalau Muslim mah. Gitu. Oke lah Bang Matraji, nanti semakin nggak jelas kita kemana-mana. Oke Bang Matraji, saya turunkan dulu ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Matraji. Jadi nggak jelas kita nanti pas kemana-mana. Dia aja baca Quran aja jarang. Ya nggak ada dibahas-bahas, nanti kalau ada di kitabnya jadi standar ganda. Aduh. Iya, kita juga lagi nyari pinteran bang, masalahnya kan nggak ada. Kalau ada bang, ya udah cepet-cepet semua kita ini bang. Masalahnya nggak ada kan gitu.
Kan masalahnya gitu aja. Gitu loh. Ya nyarinya seperti nyari jarum di dalam tumpukan jerami. Terima kasih Bang Abdul Botol, makasih Bang. Nah, ini si Alayubi lagi nih di bawah nih. Masih, ini pasti botol lagi. Gimana Alayubi? Kenapa kalau setiap udah terdesak tuh aku diturunkan, Gis? Masa begitu, Gis? Iya, masalahnya kamu itu orangnya nggak waras gitu loh, gimana? Ya, nggak usah sampai diturunkan lah. Iya, masalahnya kamu nggak waras gimana? Mau ngobrol apa? Kamunya aja nggak waras. Kita ngobrol yang tadi aja, Tritunggal tadi itu. Apa Tritunggal itu? Jadi kenapa Allahnya ada 3, Gis? Coba. Ditanya apa Tritunggal, kamu bilang kamu aja Allahmu ada 2 kok. Kamu nanyain saya Allah saya ada 3 gitu loh. Enggak, coba kamu di mana? Coba akalmu itu di mana? Kamu mempermasalahkan Allah saya yang 3, Allah kamu yang 2 enggak kamu permasalahkan. Masih hebatan saya ada 3, kamu cuma 2. Udah gitu yang 1 mati. Ayo, gimana? Enggak bangun-bangun. Coba. Kamu Berarti jelasin dulu itu. Ada 3 Allahnya ya, berarti benar. Ya berarti kamu jelasin dulu bagaimana kamu punya Allah 2, yang 1 mati. Ayo. Kalau kita itu cuma 1. Jadi Muhammad bukan ilah. Bukan, cuma utusan. Apa ilah itu? Sesembahan pencipta. Apa sesembahan itu? Pencipta langit dan bumi. Salah. Sesembahan kok ilah kok pencipta langit dan bumi. Dari sini kamu nggak pernah baca Quran. Di dalam Al-Quran, dengar dulu. Kamu seorang yang waras, benar itu. Oke, kamu bilang ilah itu artinya pencipta langit dan bumi ya? Betul ya? Betul ya? Betul. Oke. Di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kamu bilang tadi ilah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana ayat itu bisa masuk akal? Yakin di situ pakai kata ilah. Yakin oh iya. Bahasa Arabnya pakai kata ilah. Ya coba kamu buka. Kamu kan malas baca Quran. Gitu loh. Ambil Quranmu dulu coba. Ambil Quranmu. Quran berapa? Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Ya. Al-Jatsiyah itu surat berapa? Surat ke-45. Oke, bentar. Ayat 3 ya. 23. Silakan dibaca. Ya sebentar, aku cari dulu. Kan? Yes, 4523. Quran surat yang ke-45 ayat yang ke-23. Ya, apa di situ ilah itu? Kamu bilang ilah pencipta langit dan bumi, pantesan kamu nggak ngakuin Muhammad ilah. Ini yang susah gitu loh. Al-Jatsiyah ayat 23. Nggak ketemu juga kan nyarinya. Makanya saya bilang Alayubi, kalau kamu masih Islam ya saya mau ya maklum gitu loh, karena ya kayak begini. Saya jadi tahu gitu loh apa sebabnya kamu masih Islam.
Kamu permasalahkan kamu melihat Allahmu orang tiga. menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan di situ. Oke, kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Kamu cek di dalam bahasa Arabnya itu apa? Bentar aku baca, aku lihat dulu di sini. Apa? Ya, ilahu di sini dikatakan. Ilah. Kamu bilang tadi ilah apa? Pencipta langit dan bumi kan? Saya bilang kan ilah yang benar, pencipta langit dan bumi. Bukan? Bukan? Muter ya kan? Ini yang jadi sebab saya itu nggak mau diskusi sama kamu. Udah, kamu di bawah aja lah, Libi. Udah di bawah aja kamu, Libi. Kenapa saya malas diskusi sama kamu, Alayubi? Karena kamu kayak gitu. Kamu itu nggak level sama saya, ngobrol sama saya nggak nyambung. Makanya begini, mustahil saya mau ngobrol sama orang yang dia itu nggak berkompeten di bidangnya gitu loh. Itu akan membuat saya capek gitu loh. Mau nggak kamu debat sama tetangga saya yang nggak pernah pegang Quran? Ayo, dia nggak pernah pegang Quran tuh. Kelas 2 SMP nggak pernah pegang Quran. Mau nggak kamu debat sama dia tentang isi Al-Quran yang dia nggak pernah baca? Ya capek kamu debat sama orang kayak gitu. Seperti saya juga malas debat sama kamu. Orang kamu ilah aja kamu nggak tahu kok. Makanya kamu kan nggak sadar kalau ilahmu itu dua, yang satu. Waktu kan tidak mungkin, berubahnya kan berangsur-angsur. Lapar. Yang ada dalam Al-Quran itu ada 25, dimulai dari Nabi Adam hingga baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Tapi saya melihat gini loh Bang, saya lihat banyak sekali kalian ya, kalau saya mohon maaf ya Bang ya, sebelumnya saya mohon maaf Bang ya. Walaupun saya ini orang Kristen Bang, tapi memang kalau saya melihat kalian, ya mohon maaf ya Bang ya, saya bukannya merendahkan ya Bang ya, masih belum mengerti isi Al-Quran gitulah Bang. Tadi kan saya tanya sama Abang, siapa saja yang Rasul Allah itu? Karena setahu saya kayaknya kalian ini taunya Rasulullah itu ya cuman Muhammad aja gitu loh. Iya kan? Iya enggak? Tadi saya udah jawab, ada 25 Rasul. Gimana Bang? Waduh, terputus nih saudara-saudara. Teman-teman bisa dengar suara saya? Suara dia teman-teman? Halo. Ya, halo. Suara siapa tadi yang terputus? Ya, suara saya jelas. Iya, jelas. Aduh, suara siapa yang terputus tadi? Enggak ada yang terputus. Saya ya. Oh, udah jelas. Oke. Iya, Bang. Jadi tadi saya tanya kepada Abang. Oke. Bahwa
Muhammad itu adalah Rasulullah. Betul? Ya, betul. Rasulullah yang terakhir. Oke. Daripada Siapa saja Rasulullah? Rasulullah yang wajib diketahui dalam Islam itu ada 25. Dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bang, saya harus tertawa dulu. Mohon maaf loh Bang. Kenapa? Karena ada satu Rasul yang abang lupa dan itu sangat penting. Ya. Rasulullah. Tahu nggak siapa? Rasul yang sangat penting yang sering kalian lupakan. Rasulullah siapa? Nggak tahu. Siapa saya. coba? Nggak tahu saya. Saiton. Nah kan? Kaget kan dia kan? Abang kaget? Nggak kaget. Coba saya tanya, Saiton itu Rasulullah nggak? Dalam hal apa? Nah kan? Nah. Ini utusan Allah itu. Ini yang saya bilang sulit Bang. Jadi gini loh Bang, makanya saya mohon maaf ya. Memang saya itu memang memandang rendah dari teman-teman, dari ya mohon maaf lah Bang ya, dari teman-teman abang itu. Karena apa? Karena memang membaca Al-Qur'annya itu belum sedalam saya. Wah luar biasa. Saya salut kalau gitu, saya harus ngaji sama Anda nih. Iya seharusnya begitu Bang, cuman kan banyak orang serasa nggak terima nanti gitu loh. Boleh dong kalau gitu saya ngaji nih sekarang nih, boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan ngaji-ngaji yang apa namanya? Katanya sudah dalam Al-Qur'an. Gimana nanti sih? Abang ngajinya cara ini, tajwid ketemu ini bacaannya apa? Kalau kayak gitu nanti jadi buang-buang energi. Karena begini Bang Panji. Begini Bang Panji. Sedikit Bang Panji ya. Kenapa kalian tidak mengerti Al-Qur'an? Tahu nggak sebabnya apa? Yang tidak kalian sadari, penyebab kalian tidak mengerti isi Al-Qur'an. Yang menyebabkan kalian tidak mengerti isi Al-Qur'an itu adalah terlalu sibuk belajar bahasa Arab. Itu terlalu sibuk membaca tajwid, qalqalah, ya kan, baca merdu itu Bang. Oh, jadi harusnya itu kan sudah diterjemahkan Bang. Tinggal yang kita pelajari itu maknanya di dalam bahasa kita. Nah, oke. Itu loh. Boleh. Ya. Betul nggak yang saya bilang? Enggak, gini. Nah kan? Jadi Anda mengatakan jika Anda sudah sangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Betul. Saya bahkan berani memastikan Bang, tidak ada seorang muslim pun yang lebih ngerti Quran daripada saya. Oke. Gitu Bang. Kalau soal lebih mengerti bacaannya, tajwidnya, qalqalanya, ya kan? Bagaimana apa namanya tartilnya, ya kalau kayak gitu ya memang saya akui kalian lebih hebat karena memang itu yang kalian pelajari di Quran itu. Tapi kalau soal artinya, maknanya, ya saya mohon maaf, saya akan memandang ke bawah gitu. Buktinya Abang nggak tahu bahwa Saiton itu Rasulullah. Iya kan? Abang nggak tahu kan bahwa misalnya setan itu Rasulullah? Rasul itu apa sih? Nah kan? Ya, Rasul itu utusan Bang, utusan. Ya, utusan dalam hal apa? Utusan kok dalam hal apa? Utusan ya yang diutus yang diutus lah gimana? Iya dong. Kalau yang namanya Rasulullah itu, coba dong kita buka Google nih. Bang, Rasul itu artinya utusan. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Makanya tadi Abang saya tanya, Bang, Rasulullah itu siapa saja? Karena Abang sudah didoktrin dari kecil bahwa Anda yang aku harus bilang gini Bang. Anda paham. Aku Ternyata harus yang segitu saja Anda sangat cetek.
Bang, aku harus bilang di doktrin. Kenapa aku harus bilang di doktrin? Karena buktinya itu sudah kayak macam ini, kayak macam mesin fotokopi gitu loh. Satu ngomong A, terus yang lain A semua gitu. Ya buat nabi yang wajib diimani ada 25, semua wajib 25. Itu kayak apa ya? kayak apa? Semacam domino gitu loh. Domino dijatuhin satu, jatuh semua gitu loh. Nah, ibarat gini, Islam itu begitu konsisten dan itu dia. Seperti Kristen. Itu yang membuat A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang tempe, yang satu bilang tahu, yang satu bilang bakwan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.